Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Insinyur Fajar Sadik, SPT MSI IPM, di mana saya adalah salah satu dosen di Sekolah Tinggi Pertanian STIP Mujahidin Toli-Toli yang saat ini ditugaskan untuk mengajar salah satu mata kuliah pengantar ilmu tilik ternak dengan kode mata kuliah 2013-5309 dengan 3 SKS, di mana mata kuliah ini saya ajar di semester 3. Ya, terkait dengan mata kuliah ilmu tilik ternak, apa sih ilmu tilik ternak itu ya? Setelah kita mempelajari atau disingkat dengan ITT, ya, ilmu tilik ternak ya ilmu yang mempelajari cara-cara penduga prestasi pada ternak, atau bisa kita lihat dengan melihat praduga dari luar, sehingga ya, kita mempelajari mata kuliah ini. Kami berharap mahasiswa bisa memahami bagaimana menduga ternak itu dari luar, baik bobot badan, umur, dan seperti itu. Dalam mata kuliah ini ya ada beberapa capaian-capaian yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, di mana ya capaian pembelajaran mata kuliah atau biasa disingkat dalam CPMK itu ya, pertama ya mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan definisi manfaat dan fungsi jogging. Kemudian kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan cara penilaian kondisi kesehatan dan bagian ukuran-ukuran ternak. Kemudian ketiga, ya, bagaimana mahasiswa mengetahui dan memahami dan menjelaskan penduga bobot dan komposisi tubuh dan pendugaannya. Mana keempat, ya mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan metode penentuan umur dan kondisi tubuh, serta mampu memahami dan menjelaskan entogram dan tingkah laku serta domestifikasi dan tingkah laku sosial pada ternak. Kemudian keenam, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan entologi ternak, terapan dan reproduksi. Kemudian pertemuan ketujuh, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tingkah laku anak induk, tingkah laku ignetis, proses belajar pada hewan, dan bagaimana penanganan pada ternak itu sendiri. Pertemuan ke-8 ya kita masuk kepada UAS, ujian tengah semester. Nah, di mana setelah kita ujian kita akan melalui penilaian nanti di akhir. Penilaian ke-9 ya setiap mahasiswa mampu bagaimana penilaian tingkat ternak dengan beberapa karakteristik penting untuk tujuan tertentu secara subjektif. Dan pertemuan selanjutnya ya mana ya mahasiswa mampu mengetahui BCS dan cara penafsiran penilaian melalui kecermatan, ya perabahan palpasi, dan penilaian melalui pengukuran tubuh. Ya, kemudian pertemuan selanjutnya ya mahasiswa mampu mengetahui sistem produksi ternak dengan melihat ya penampilan ternak. Pertemuan selanjutnya mahasiswa mampu mengetahui produksi ternak dengan melihat dari arah depan, samping, belakang. Mahasiswa mampu membedakan ya seperti tinggi pundak, panjang badan, lebar dada, dan lingkar dada. Ya mahasiswa mampu ya mengetahui psikologis dan mempelajari hewan dengan lingkungan laboratorium, serta terakhir mahasiswa mampu mengubah faktor-faktor lingkungan satu demi satu dan mencatat pengaruh yang ada pada ternak itu sendiri. Mana mata kuliah ini ya saya melakukan penilaian, ya penilaian yang saya lakukan sebelum masuk kepada teman-teman adik-adik mahasiswa, ya saya mencoba untuk mengangkat kontrak penilaian dengan mahasiswa, di mana ya kami memberikan presentasi setiap persoalan-persoalan yang ada di kampus ini, seperti ya kehadiran ya, 10%, tugas dan kuis 20%, UTS 35%, UAS 35%, di mana bobot penilaian ya saya sampaikan dari 79 sampai 99 kami bobot nilai A, 68 sampai 79 kami bobot B, dan
C 56 sampai 67 dan D 45 sampai 55. Untuk mahasiswa yang mendapatkan nilai di bawah 45 maka dia tidak kita luluskan atau kita dalam error. Ya. Selanjutnya ya, dalam saya memberi pembelajaran kepada mahasiswa ya, saya biasa menggunakan alat ya LCD, fokus, biasa juga cara langsung dan bagaimana melakukan mengajak mahasiswa untuk praktek langsung di lapangan. Ya, baiklah. Ya, terkait dengan bacaan, ya, di mana referensi yang kami ambil, yang saya coba untuk meramu dalam suatu buku bacaan yang pada saat pengajaran sistem pengajaran saya, ya, pada saat awal memberikan kuis kepada rekan-rekan mahasiswa, kemudian kedua ya, saya membuat suatu poin-poin untuk menyimpulkan dari persoalan-persoalan yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa ya. Di mana ya, beberapa referensi yang saya angkat dalam materi ajar ada Black Kelly ya, dan BD Ilmu Peternakan edisi keempat Gajah Mada. Kemudian ada tata laksana pemilihan ternak sapi, gerakan pertama penebar dan Jakarta, dan Sunarjo 1988 buku pangan kuliah ilmu tilik ternak cetakan pertama CV Baru Jakarta, dan kemudian ya Supriyono 195 ilmu tilik ternak, yang dimana inilah buku-buku ajar yang saya coba untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di STIP. Selanjutnya ya, dimana dalam pembelajaran ini ya saya selalu memberikan feedback kepada mahasiswa, tanya jawab ya di akhir dari pertemuan, bahkan di pertengahan pada saat saya mencoba untuk melakukan perkuliahan ya, pada saat penjelasan yang saya lakukan saya juga memberikan kepada mahasiswa waktu untuk jeda bertanya, sehingga ada komunikasi antara saya dengan mahasiswa itu sendiri. Pada saat saya menjelaskan ada terlintas pertanyaan kepada mahasiswa, saya berikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan pertanyaan dan kami lakukan diskusi. Ya, mungkin ya itu yang bisa saya sampaikan, dan saya akan cara mengajar saya pada saat ini dalam media online ya, baiknya saya akan perlihatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Untuk ilmu ada ya? Saya screenshot ya. Ya, ini belum bisa screen, saya coba dulu. Ya, bisa dibantu hostnya untuk screenshot. Ya, sabar ya, kita coba untuk materinya. Ya, ini belum terbaca materinya ya. Ya, ini materinya udah dilihat. Hari ini kita ketemu lagi dalam materi ilmu tilik ternak kambing. Pasti ya baiklah adik-adikku sekalian mahasiswa peternakan, ya, sebelum kita melangkah ke slide berikutnya ada kuis yang ingin saya berikan. Saya harap adik-adik bisa memahami atau mengetahui. Kuis ini bisa dikirim nanti di chat kepada saya terkait dengan apa isi dari jawaban yang Anda ketahui lewat WA. Ya, kita kuliah ini membahas tentang ada beberapa materi-materi sampai pertemuan pertama sampai pertemuan akhir. Pertemuan 1
ternak, semua dan fungsi, kemudian pengenalan tipe ternak itu ya seperti apa tipe ternak, dan kemudian penilaian kondisi kesehatan untuk penentuan umur, kondisi tubuh, penduga bobot dan komposisi tubuh. Kemudian pendugaan kapasitas produksi dan reproduksi, penduga fertilitas dan sterilitas, yang tingkah laku hewan, program sembilan kita ujian semester itu teman bisa mengevaluasi. Kemudian tingkah laku hewan domestik, tingkah laku sosial ontologi ternak, terapan dan produksi, tingkah laku anak induk, tingkah laku tes belajar pada hewan, tingkah laku dan penanganan ternak, mampu menyelesaikan dan mengetahui pengukuran dan penafsiran ternak dengan cara melihatnya. Yang akhir, semester pertemuan terakhir ini penentuan untuk naik semester lagi. Ya, selanjutnya apa yang ingin kita capai dari mata kuliah ini? Ya, pasti bagaimana mahasiswa dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mampu memahami dan menjelaskan mengenai konsep ilmu milik ternak atau ITT dan tingkah laku ternak. Jadi itu capaian yang ingin kita capai. Ya, pertama yang ingin kita ketahui adalah tata cara handling atau penanganan kambing. Ya, ini seorang mahasiswa harus mampu mengetahui terkait dengan bagaimana handling. Handling itu apa sih? Ya, handling itu penanganan mana kita mendekati dan menangkap ternak, terus bagaimana menjatuhkan dan mana mendudukkan dan menguasai anak. Ini adalah tahapan-tahapan handling yang perlu adik-adik ketahui. Ya, pertama, ya, mendekati kambing dengan menangkap. Ini pasti kalau kita lihat bagaimana sih cara mendekati kambing menangkap. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, tapi ya tidak menutup kemungkinan ada cara-cara lain. Tapi saya memberikan materi ya agar ini bisa, kalau cara lain tidak ada, bisa kita gunakan cara yang seperti pertama dari samping atau dari depan. Bagaimana kita memberikan isyarat atau membawa makanan. Nah, kemudian kita bisa mengelus kepala dan hidung agar kambing mengetahui. Nah, kalau kayak kambing sudah mengetahui dan sudah bisa dielus dan mau makan, ya ini berarti kambingnya sudah untuk ditangkap. Kenapa sih pertanyaannya? Untuk apa sih cara mendekati kambing? Banyak hal pada saat kita mau menjual ternak, pada saat kambing itu sakit. Nah, ini cara-cara yang kita gunakan untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada ternak. Tidak sembarang. Ya, cara menjatuhkan kambing. Cara menjatuhkan kambing. Tangan kanan ini kambingnya jatuh, kita tangkap terus kita jatuhkan, ya mana posisi tangan kita, tangan kanan seperti apa, tangan kiri seperti apa, ya. Jadi pegang di ekor, ya. Tangan kanan pegang di ekor dan kiri ngelit di lehernya. Dan selanjutnya bagaimana cara mendudukkan kambing. Ya, ini jadi tadi di awal kita sampaikan bagaimana menangkap, menjatuhkan, mendudukkan, ya tempat kambing di antara kedua kaki. Posisi menduduk ini yang mendudukkan kambing, kita jepit, pegang bagian leher, angkat kaki dan badan, bagian depan diangkat setinggi mungkin hingga ternak berdiri dengan kaki belakang. Nah, ini angkat kaki sehingga ternak itu cuma berdiri dengan menggunakan kaki belakang. Ya, pasti ya kalau kambingnya besar, ya kita juga harus besar, tapi kalau kambing kecil ya kalau kambing besar tinggal kita melihat posisi yang bagus untuk melakukan hal posisi yang saya katakan tadi. Kemudian dorong kambing ke depan dengan menggunakan lutut atau kaki. Dan melawan, tunjukkan kepalanya dan belokkan ke samping. Jadi ini ya kalau ternak kita melawan, ya ini caranya. Ya, tundukkan kepalanya dan belokkan ke samping, tutup matanya sehingga dia tidak melihat. Jadi cara-cara untuk mendudukkan kambing. Ya, selanjutnya ya, bagaimana menguasai anak kambing, ya. Seperti kita berani anak kambing seperti apa sih? Kalau kayak mahasiswa peternakan ya pasti sudah mengetahui ya ternak kambing seperti apa, bagaimana menguasai anaknya. Ya, pasti dia lagi karena kita memegangnya pasti kita menggunakan tangan lagi. Tangan seperti apa?
berpikir seperti apa sehingga anak kambing itu dapat kita dukung dengan cara yang kita angkat, kita gendong, kita lurus-lurus kepalanya, ya, dia merasa nyaman dan tidak kesakitan. Ya. Selanjutnya, penduga umur ternak kambing. Apa sih untungnya kita mengetahui umur ternak kambing? Pasti ini cara-cara kita ini mengetahui umur kambing ini. Kalau kita lihat sekitarnya berapa umurnya, kan? Ini kok badannya besar. Kalau kita lihat ini masih kecil kelihatan, belum lama kita lihat ini masih badannya besar, tapi kita datang lalu ini kambing belum ada, tapi sudah besar, umurnya sesuai dengan badannya. Jadi, kita mengetahui sehingga bagaimana cara menduga umur ternak kambing. Kemudian ya kita bisa ya melihat jumlah gigi pada ternak kambing dan domba. Ini kebanyakan yang kita gunakan. Ya, kebanyakan para peneliti melihat penduga umur pada ternak kambing, kuda, sapi dan domba pada pertumbuhan pergeseran gigi disebabkan ini terjadi pada umur tertentu. Ini kita bisa lihat kenapa ya, lihat gigi normal pada kambing itu ada 30 buah. Ya, masing-masing gigi seri ada 4 pasang, gigi geraham ada depan 12 dan geraham belakang ada 12, sehingga kalau kita hitung ada 32 jumlah gigi pada domba, sehingga bisa kita hitung apakah sudah lengkap atau tidak, sehingga dengan kelengkapan berarti umurnya sudah mencapai sekian. Nah, ini cara kita melihat taksiran gigi seri pada ternak. Jadi karena dari mahasiswa yang bisa melihat apabila ingin melihat ternak kambing ya umurnya berapa, ya pasti kita lihat dulu giginya. Sebelumnya tadi saya katakan tadi ada beberapa yang melihat catatan umur tanduknya, terlihat gigi apa ini agak mudah kita katakan tadi, tapi pastinya kita sudah mengetahui cara menangkap dan pastinya kita ilmu yang tadi bisa digunakan untuk pada taksiran umur. Materi ini ya kita bisa melihat ya, ini bisa teman-teman adik-adik mahasiswa pahami. Kita dia kalau sudah lengkap giginya berarti dia sudah 5 tahun. Terus kalau dia kita mau lihat dia umurnya 3 tahun, ya seperti apa ya, ini bisa dipasang pasangan ketiga tengah luar, berarti pasangan ketiga kita itu 1, 2, 3, 4, berarti di tengah luar yang tanggal dan berganti. Kalau itu berganti berarti umurnya menandakan kami untuk sudah berumur. Jadi kita masuk kepada ukuran-ukuran tubuh. Ukuran tubuh ini dapat diwariskan ke keturunan dari ternak dan lainnya berbeda-beda, seperti sifat petuah pada keturunannya atau sifat warisan ke generasi berikutnya. Atasnya biasa sifat warisan ini ya kita kenal dengan bagaimana hidupnya dan ketulanannya, seperti panjang badan, pasti itu. Karena kita mengerti ukuran tubuh, kita bisa melihat ya, terkait dengan melihat umur, melihat panjang badan, ya, terus melihat tinggi pundak, lingkar dada, lebar dada, ya, kita bisa melihat ini untuk mengetahui bobot pada ternak. Lihat ini bagian-bagian ternak, ada shoulder, back, roof, rear, part, hip, bone, leg, ini bagian-bagian pada ternak, pada badan, di potongan-potongan. Ya, kalau kita potong ternak, ini ada pembagian-pembagian, ada 8 bagian yang perlu kita ketahui, yang mana shoulder, yang mana bak, yang mana lutut, yang mana lion, yang mana pelang, yang mana hip, yang mana roof, yang mana leg. Ini harus kita ketahui sehingga ya kita pada saat potong ternak kita ketahui yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita mengukur ternak. Untuk apa sih? Atau mengukur berat badan ternak, kita akan melihat kualitas ternak sendiri. Umur dan berat badan harus seimbang, jangan umurnya besar, berat badannya seimbang. Kemudian hal yang perlu diperhatikan, ya, satu, yang lakukan pengukuran saat paling sedikit dipengaruhi oleh postur tubuh,
sandarkan posisi kambing sehingga minim untuk dibandingkan. Kemudian sabar menunggu dengan posisi yang tepat. Mengukur berat badan kambing dengan menggunakan alat, bukan menggunakan timbang. Kalau menggunakan timbang agak mudah kita lihat ya. Kita pakai timbangan untuk mengukur, tapi ini kita menggunakan ya, alat meter. Kalau timbangan kita bawa ke sana kemari kan agak berat, tapi kalau kayak meter ya bisa di kantong, bisa kita bawa ke luar. Ya, dalam penelitian yang saya lakukan kemarin, ternak di bawah umur 1 tahun itu berat bobot badan itu rata-rata 7 sampai 9 kilo kan, dalam posisi ternak sehat. Dan pada saat yang potong ya dia memiliki ya faktor-faktor yang tadi saya katakan. Ya, terakhir ya, jelaskan tugasnya. Ini tugas apa yang sudah bisa di teman-teman foto, nanti akan kirim dengan apa namanya lewat WA atau lain sebagainya. Ya, tadi di apa yang kita ada yang coba bertanya ya silahkan, dan waktu untuk bertanya kalau memang tidak ada bisa lewat chat, nanti akan kami jelaskan ya. Jadi itulah pembahasan tadi yang saya sampaikan terkait ini, karena ya terkait tadi materi-materi yang saya sampaikan, ada yang ingin dipertanyakan tadi bagaimana handling ya, bagaimana penanganan ternak, mungkin ada yang mau bertanya apa sih pentingnya handling itu, atau ini banyak diam ini sedikit ya. sampaikan tadi mengenai apa umurnya, misalkan yang kita kembangkan kan yang saya dapatkan baru kan gigi yang untuk kita lihat itu agar mengetahui bagaimana Pak. Terima kasih. Oh iya 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 ya. Jadi pertanyaannya bagaimana, apa ciri-ciri ternak yang akan kita pelihara kalau melihat dari gigi. Iya. Kita tujuan beternak itu kan pertama apakah dia untuk penggemukan, kemudian kedua untuk pengembangan. Nah, kalau untuk penggemukan yang sudah umur ya, sudah berumur sehingga ya konsumsi yang dimakan pada ternak itu tidak lagi lari kepada pertumbuhan. Nah, pertanyaannya kita mau beternak itu, ternak kami yang kita mau beli itu yang umur berapa? Tujuannya kita apa? Contoh ya, ini kan juga kalau secara keagamaan ya, jika ada kan batas katanya sekian tahun, harus berapa tahun baru bisa untuk kurban ya, kita harus lihat. Nah ini kita tidak tahu, kita tanya sama pencatat punya ternak, kita tidak tahu. Kita bisa melihat dari gigi ya, kita lihat giginya kalau sudah terganti semua 4 itu sudah masuk 2 tahun. Nah itu mungkin seperti begitu Hajri. Jadi tujuannya untuk beternak harus dipahami dulu ya, kita mau untuk pembibitan ternak ini untuk pejantan atau untuk penggemukan. Nah itu sehingga kalau kita ternak itu yang harus kita ketahui dulu, jangan sampai ya kita mau penggemukan akhirnya terlalu lama kita memelihara ternak kambing ya. Saya coba kemarin penelitian ya, ternak kambing katakan umur 3 bulan itu sudah bagus, ternyata ya ada proses yang namanya pembiasaan. Nah ini harus pembiasaan dulu. Tanpa pembiasaan ya
Ternak itu pasti akan merubah faktur tubuh. Yang pertama mungkin kita bawa dia agak gemuk, pada saat di tempat berbeda ya faktur tubuhnya akan turun dengan perubahan iklim dan perubahan pakan, sehingga ini yang harus diperhatikan untuk beternak. Ya, selanjutnya bagaimana? Hajri, ada lagi? Cukup Pak. Mungkin ada yang lain ingin bertanya lagi? Saya mau bertanya Pak. Ya, silakan. Pak, jadi yang saya tanyakan tentang kambing. Jadi bagaimana Pak untuk ukuran ternak itu, dia bagaimana tubuh ternak itu, bagaimana caranya mengukur Pak? Saya contohnya atau dari ekornya kah Pak, atau dari kakinya kah, cara mengukur tubuh ternak dong Pak? Ya, ini mengukur tubuh ternak. Ya, jadi Iya Pak. ini bobot badan kemungkinan ya. Untuk berat badan. Ya, bagaimana kita mau melihat berat badan ternak? Ya, kita bisa mengukur dengan apa namanya? Kita ukur, alat ukur ya, panjang badan, lingkar dada, bisa kita lihat. Ya, berapa panjang badannya, tinggi pundaknya. Nah, nanti akan saya kirimkan rumusnya ya, supaya bisa kita menggunakan rumus skor untuk mengetahui panjang badan, lingkar dada, tinggi pundak. Nah, itu yang perlu kita ketahui, sehingga ya untuk menduga bobot badan itu tidak perlu lagi bawa timbangan, tapi perlu ada namanya pendugaan dari kita, sehingga dengan ilmu tilik ini kita bisa mengetahui. Saya sampaikan tadi, Anda buatkan suatu resume tulisan, kemudian apa yang Anda ketahui tentang huddling. Ya, ada dua tugas. Apa yang Anda ketahui tentang huddling itu juga Anda jawab, dan selanjutnya Anda kirim ya lewat online, ya lewat WA atau email. Email saya ada sama teman-teman, ya WhatsApp ada kepada teman-teman, paling lama 10 jam dari saat ini. Siapa yang paling duluan kumpul, saya akan kasih hadiah. Ya, jadi yang ikut dia akan kasih hadiah. Paham semua? Nggak dengar soalnya. Iya. Saya ulang lagi soalnya. Apa yang adik-adik ketahui terkait materi yang baru saya sampaikan? Oh iya. Dan kedua, apa yang ada tentang huddling? Huddling. Tambah lagi, apa yang ketahui tentang hitas? Full 10 jam dari sekarang ya, paling lambat. Lebih dari 10 jam, iya sudah dikatakan terlambat dan mendapatkan nilai ya sesuai dengan keterlambatannya. Ya, terima kasih ya, kita live dulu, sampai jumpa di lain waktu, pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tampilkan semua videonya? Layarnya bisa aktifkan semua? Layarnya aktifkan semua? Ya. Ya, nampakkan wajahnya semua. Ya, yang fresh. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.